Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat untuk tetap hidup sehat, menjaga kebersihan, dan hidup sesuai aturan protokol. Saya masih dirawat di Rumah Sakit Bethesda untuk pengobatan COVID-19. Bapak Ibu dan saudara-saudari, pada dasarnya tidak ada seorang manusia pun yang ingin mendapatkan hal yang buruk dari Tuhan. Orang yang ikut Tuhan ingin mendapatkan fasilitas hidup yang baik, yang jauh dari kesulitan, jauh dari mara bahaya, dan saat ini jauh dari COVID-19. Dalam perjanjian lama, kita melihat istri dari Ayub marah kepada Tuhan ketika Ayub mendapatkan malapetaka. Yunus juga marah ketika pohon jarak yang meneduhinya mati. Dia marah, bahkan merasa lebih baik mati daripada kehilangan pohon jarak. Itu menggambarkan kepada kita betapa manusia sulit untuk menerima hal-hal yang menurutnya buruk. Di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang penderitaannya, Petrus menegur Yesus dan berkata, "Guru, sekiranya hal itu tidak akan terjadi." Petrus tidak mendapatkan penghargaan dari Tuhan Yesus, tidak mendapatkan tepuk tangan, tetapi Petrus justru mendapatkan teguran yang keras dari Yesus. Petrus dianggap batu sandungan karena hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak dukungan yang saya telah terima dari Bapak dan Ibu. Salah satunya adalah dukungan yang penuh dengan kemarahan kepada Tuhan karena tidak menerima kenyataan bahwa saya mengidap COVID-19. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya tidak bangga, saya tidak bahagia mendengar ada yang marah kepada Tuhan karena merasa Tuhan berlaku tidak adil kepada saya. Tuhan sangat adil kepada saya. Tuhan sangat adil kepada saya. Saya diberi sehat supaya saya bisa melayani kemanapun Tuhan mengutus saya. Saya diberi sakit oleh Tuhan supaya saya bisa dilayani oleh orang-orang yang terbaik, pilihan dari Tuhan. Kemarahan kepada Tuhan justru membuat saya merasa gagal menjadi seorang pendeta. 25 tahun saya menjadi pendeta, tetapi saya ternyata gagal untuk meyakinkan jemaat bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah merencanakan malapetaka, walaupun jalan yang harus ditempuh sangat buruk dan tidak menyenangkan, tetapi Tuhan tidak pernah memikirkan hal yang buruk untuk mencelakai anak-anaknya. Saya adalah biji mata kesayangan Tuhan. Saya buah hati Tuhan. Saya hamba yang dipersiapkan oleh Tuhan jauh-jauh hari. Saya melihat COVID-19 adalah anugerah Tuhan yang paling besar yang saya terima sepanjang pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Iblis sudah tunduk di bawah kaki Yesus melalui kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Iblis tidak lagi bisa memberontak kepada Yesus karena iblis ada di bawah kendali Yesus. Tetapi iblis bisa memakai setiap dari kita untuk menjadi sekutu iblis melawan kehendak Tuhan, yaitu dengan salah satu caranya marah, tidak terima karena saya terkena COVID-19. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah marah kepada Tuhan supaya kita tidak dipakai menjadi senjata iblis untuk berseteru melawan Allah. Tetapi biarkanlah Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak-Nya. Karena kita tidak pernah tahu
apa sesungguhnya yang dipikirkan oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang pernah menjadi penasehat Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengerti pikiran Tuhan. Tetapi satu yang harus kita tahu, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, itu pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Bacaan kita diambil dari Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Tuhan memilih saya menjadi sahabatnya, karena itu saya ingin hadir sebagai sahabat Tuhan di semua musim kehidupan. Bukanlah seorang sahabat yang baik apabila saya hanya mau bersahabat dengan Tuhan ketika musim kehidupan saya sangat baik. Tetapi saya juga ingin menjadi sahabat yang setia pada Tuhan, yaitu dengan tetap menjadi sahabat Tuhan walaupun musim kehidupan saya sedang sangat tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari sekian banyak orang, Tuhan memilih saya untuk terkena COVID-19. Dari sekian banyak pendeta, Tuhan memilih salah satunya adalah saya untuk terkena COVID-19. Ini bukan malapetaka buat saya. Ini adalah anugerah besar, karena disinilah saya merasakan betapa Tuhan sangat mencintai saya. Tuhan sangat mengasihi saya, sampai Tuhan mengizinkan bagaimana rasanya terpapar COVID-19. Sesuatu yang dihindari orang, bagi saya justru adalah anugerah besar yang tidak akan pernah bisa saya lupakan seumur hidup. Inilah saat di mana Tuhan sedang memeluk saya dengan sangat erat. Inilah saatnya di mana saya sedang bersandar di bahu Tuhan yang kuat, sehingga saya tidak lemah, sehingga saya tidak goyah, sehingga saya tidak menjadi khawatir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kondisi saya, kondisi tubuh saya setiap hari up and down. Terkadang pagi bangun dalam kondisi yang tidak baik, tetapi terkadang pagi bangun dengan kondisi yang luar biasa. Inilah kondisi tubuh saya, tetapi iman saya tidak pernah goyah. Saya ada di ketenangan yang luar biasa. Saya tidak khawatir, saya tidak takut, saya tidak gelisah, bahkan saya tidak kehilangan damai sejahtera, karena saya percaya betul saya adalah kesayangan Tuhan. Saya adalah biji mata kesayangan Tuhan. Tuhan selalu bersama dengan saya. Karena itu saya memohon Bapak Ibu, mari duduk bersama-sama dengan saya untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki melalui COVID-19 ini. Tidak perlu marah, apalagi menjadi senjata iblis untuk melawan kehendak Tuhan. Biarkanlah kehendak Tuhan terus berjalan atas hidup saya, karena saya yakin suatu hari nanti Tuhan akan menjadikan saya jauh lebih baik dari hari-hari kemarin. Satu yang saya inginkan, yang menjadi kebahagiaan saya, adalah ketika Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, selalu hidup sesuai aturan protokol, menjaga kebersihan, dan tidak berkumpul-kumpul, menjaga jarak, menggunakan masker dengan baik, supaya dengan demikian apa yang saya alami tidak perlu dialami oleh Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu, biarkanlah Tuhan memilih saya, karena Dia begitu mencintai saya. Tuhan beserta kita.
Amin.